Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan teknik budidaya lebah madu kelulut secara online. Hari ini kita akan memulai materi pelatihan hari kedua yang fokus kepada bagaimana teknik budidaya lebah madu kelulut. Sebelum kita mulai acara hari ini, semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang bisa mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sedikit mereview kembali bagaimana materi pada pelatihan yang lalu, 1 minggu yang lalu. Pada materi yang pertama, Senin 6 Juli 2020, Pak Sidik sudah memberikan materi mengenai pengenalan dasar teknik budidaya lebah madu tanpa sengat, atau lebih kita kenal meliponiculture. Itu untuk menceritakan bagaimana potensi budidaya lebah madu, mengenal teknik dasar tentang meliponiculture, dan mengetahui juga manfaat serta memelihara lebah madu. Pada materi yang lalu, Pak Sidik sudah menyampaikan mengenai jenis lebah madu, terutama lebah madu tanpa sengat, perilakunya, ekologinya, jenis-jenis sarang, dan habitatnya. Kemudian ada beberapa jenis yang punya potensi untuk dibudidayakan seperti Heterogona utama, Lepidoptrigona latebaileta, Tetragona aviceps. Lebah madu juga memiliki potensi ekonomi. Dia punya potensi ekonomi dan punya manfaat sebagai multivitamin atau kesehatan bagi tubuh manusia. Saya kira mungkin sementara itu saja dulu. Mungkin kita langsung saja untuk hari ini kita mulai kepada Mas Sidik. Ya, Pak Insa, kita mulai foto bersama sudah Pak Insa? Sudah, ya. Oke. Baik. Untuk materi selanjutnya saya langsung serahkan kepada maaf, karena kita akan mulai dengan pembukaan dulu dari Pak Insya sebagai host dari LP Environmental Leadership Training Initiative. Dan akan dilanjutkan kepada Pak Sidik yang melanjutkan dengan materi kedua pada hari ini. Kepada Pak Insya kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Abrar. Saya ucapkan kepada seluruh peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada peserta yang bisa hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, saya harap bisa ini mengikuti pelatihan pada hari ini sampai dengan selesai. Yang mana kalau kemarin kita sudah mengikuti pelatihan pengenalan tentang dasar-dasar meliponiculturnya, tentang taksonominya, dan hari ini kita coba belajar tentang teknik budidaya lebah madunya. Materi pada hari ini sangat bermanfaat sekali, karena ini pada hari ini materi yang paling penting sebenarnya yang akan saya disampaikan tentang kelulut lebah madu. Saya harap untuk teman-teman bisa mengikuti sampai terakhir dan semangat terus untuk belajarnya, dan juga jangan lupa ini mengisi absensi, serta ini kemarin yang apabila ada tugas-tugas daripada para narasumbernya, kita harapkan untuk bisa mengirimkan hasil-hasil dari pekerjaan rumahnya langsung kepada narasumbernya. Karena ini merupakan salah satu penilaian kita dari panitia untuk bagaimana peserta benar-benar memahami atau tidak daripada materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, Bapak Sidik. Ini yang saya harap, semoga teman-teman. Yang kedua, saat Zoom ini, kami harap untuk teman-teman juga aktif untuk bertanya apabila tidak ada yang kurang mengerti, agar setelah pelatihan ini teman-teman bisa mengaplikasikannya di tempat masing-masing. Itu yang saya harapkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abrar dan panitia, kepada Pak Henry dan Pak Udin, dan yang saya hormati juga Pak Sidik dan Pak Anto sebagai narasumber yang bisa meluangkan waktunya juga pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Abrar.
Jadi saya tidak begitu tidak lama menyampaikan sambutannya. Saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta, semangat belajar. Ya, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Bras, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Sidik untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan. Tapi bagi teman-teman yang belum mengisi absensi, saya ingatkan lagi mungkin bisa melakukannya mengisi absensinya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskannya lewat chat room, biar nanti bisa saya sampaikan atau teman-teman akan saya moderasi untuk menyampaikan secara langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abrar dan Pak Insa yang sudah membuka acara kita di sesi yang kedua ini. Kalau di sesi pertama kita sudah mengenal apa itu lebah gelulut, kemudian kita tahu lebah gelulut itu bisa dikembangkan untuk lebah budidaya ya dalam konteks menghasilkan madu maupun produk-produk lain, termasuk jasa penyerbukan. Di sesi yang kedua ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang bagaimana cara membudidayakan lebah gelulut. Semoga waktu 1 minggu kemarin sudah dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua untuk ya setidaknya mengenali lingkungan di sekitar, apakah ada lebah gelulut atau mungkin belum menemukan, ya tidak masalah. Semoga nanti ke depan masih ada waktu kesempatan untuk mencari di tempat lain. Jadi tidak kemudian terpatok pada lingkungan di sekitar kita saja, tetapi juga bisa ke daerah-daerah lain yang memang dirasa lebih potensial. Langsung saja untuk meningkat waktu kita masuk ke materinya. Nanti seandainya ada pertanyaan silakan langsung ke chat aja ya, atau bisa juga untuk mengacungkan jari atau gimana nanti silakan teknisnya, mungkin bisa dipandu oleh Pak Abrar atau siapa yang bisa membantu. Saya langsung buka materinya. Sudah muncul ya? Ya, materi kita tentang teknik budidaya, tujuannya agar nanti Bapak Ibu semua bisa memahami dan mengetahui bagaimana teknis membudidayakan lebah gelulut, kemudian juga memahami persyaratan lingkungan yang dibutuhkan sebelum kita bisa membudidayakan lebah gelulut. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja untuk mendukung keberhasilan budidaya atau ternak lebah gelulut yang akan kita mulai. Apa yang akan saya sampaikan ini merupakan apa ya istilahnya ringkasan atau summary dari pengalaman kami dalam membuat budidaya gelulut di site pendampingan Yayasan Suara Owa, kemudian juga dari pengalaman kawan-kawan alumni pelatihan yang pertama dari staf dan masyarakat di sekitar kawasan HCV Good Hope di Kalimantan Tengah. Kemudian juga dari literatur dan pengalaman-pengalaman kawan-kawan pembudidaya gelulut yang lain yang kemudian kita rangkum dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya juga sebelum kita mulai, saya mengapresiasi sekali teman-teman alumni yang pertama ya, pelatihan pertama pada November kemarin yang sangat antusias sekali dan semangatnya luar biasa. Saya sendiri mendapat banyak sekali apa istilahnya pengalaman baru ya, misalnya terkait ternyata di Kalimantan jenis-jenis lebahnya di apa selama waktu berapa sekitar 6 atau 7 bulan ini banyak temuan-temuan catatan baru ya terkait jenis-jenis lebah gelulut yang ada di sana, kemudian
dari kawan-kawan alumni yang pelatihan pertama ini juga sudah mengembangkan beberapa teknik maupun metode untuk mendapatkan koloni yang saya kira bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua nantinya. Nah, ini langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam memulai usaha budidaya lebah belut. Kita ada di sini ya, untuk yang teman-teman peserta yang pelatihan kali ini, kita ada di fase ini persiapan. Kalau yang kawan-kawan alumni yang pertama barangkali sudah ada di sini, sudah dalam fase pengembangan ya, karena kelulutnya sudah ada, sudah paham bagaimana cara membuat stup atau kotak budidayanya, tahu bagaimana mendapatkan koloninya, dan sudah ada yang cukup banyak ya kelulut yang dipunyai. Kemudian fasenya sudah dalam pengembangan, memperbanyak koloni, kemudian seperti Pak Muri misalnya sudah mulai mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan budidaya kelulut di daerah masing-masing. Ini luar biasa sekali. Nanti tinggal kita masuk ke yang ini ya. Semoga nanti segera bisa memanen produk, terutama untuk madunya bisa segera dipanen. Nah, bagi yang peserta yang kedua ini kita start di sini, semoga nanti juga bisa segera mengejar. Kita akan memperdalam kemampuan teknis kita, kemudian kita mempersiapkan lingkungan ya melalui analisa kelayakan lingkungan. Seandainya nanti dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas lingkungan, misalnya dengan penanaman tanaman pakan atau dengan cara-cara lain yang bisa dilakukan di fase ini. Ini saya kira tidak akan saya bahas satu persatu karena di YouTube-nya sudah ada dan di modul juga sudah dijelaskan cukup detail. Yang pertama kali, memang kualitas lingkungan ini menjadi kunci untuk keberhasilan budidaya lebah belut yang akan kita mulai. Suhu, saya kira di Kalimantan tidak ada masalah. Kemudian kelembaban juga tidak ada masalah, curah hujan tidak ada masalah. Intensitas cahaya tidak ada masalah. Nah, kecepatan angin nanti inilah tempat-tempat yang memang tidak terlalu anginnya tidak terlalu kencang, misalnya di daerah yang sangat terbuka itu juga kurang baik. Nah, sebaiknya di daerah yang atau di lokasi yang tutupan vegetasinya cukup baik, meskipun tidak sangat rapat. Lebah belut tidak terlalu suka pada habitat yang sangat rapat, tetapi juga tidak bisa dipelihara di daerah yang benar-benar terbuka. Artinya tetap ada perlindungan dari vegetasi di sekitar lokasi tersebut. Itu terkait dengan lingkungan ya. Kemudian sumber pakan maupun sumber material sarang, kita membutuhkan ada tanaman yang menghasilkan bunga, dan bunga tersebut mengandung ini ya, bisa menghasilkan nektar. Meskipun nektar sendiri tidak semuanya dihasilkan oleh bunga. Ada beberapa tanaman yang menghasilkan nektar justru dari pangkal daunnya, dari ketiak daun. Misalnya akasia mangium, kemudian karet. Itu beberapa jenis tanaman yang sumber nektarnya bukan berada di bunga. Ya, meskipun di bunganya juga ada, tapi dia bisa menghasilkan nektar di luar bunga. Tetapi kunci di sini, nektar ini harus dihasilkan dari kelenjar yang disebut kelenjar nektarin pada tumbuhan. Jadi bukan berarti bahwa yang penting asal manis kita bisa kasih makan gula, tidak bisa. Tidak seperti itu. Karena nanti kalau misalnya kita pakai cairan manis lain, misalnya dengan gula atau dengan bahan lain, bahan sintetis misalnya, nah itu yang pertama ketika nanti menghasilkan madu juga bukan dia sebenarnya bukan madu ya, karena madu sendiri itu sebenarnya secara etik adalah harus dihasilkan dari nektar, dan nektar ini harus dari kelenjar nektarin. Kemudian yang kedua, kalau lebah kita dipaksa untuk mengkonsumsi selain bahan alami, memang
Ya, dalam waktu jangka pendek tidak ada masalah barangkali, tapi kalau nanti selalu diberikan seperti itu dalam jangka yang panjang, itu juga tidak baik untuk kesehatan koloninya. Jadi ini yang pertama, lingkungan kita yang di mana kita akan memelihara lebah klulut, ini harus kaya akan pepohonan yang menghasilkan nektar, baik dari bunga maupun dari selain bunga, atau disebut sebagai nektar ekstra floral. Kemudian yang kedua, serbuk sari atau pollen. Ini dihasilkan oleh bunga. Kalau dalam konteks lebah, nanti fungsinya sebagai sumber protein. Kalau nektar ini sebagai sumber energi ya, karena dia manis, gula, dia sebagai sumber energi. Nah, pollen itu nanti sebagai sumber protein bagi lebah. Terutama nanti ketika mereka akan bertelur, nah bahan baku makanan untuk larva itu adalah pollen ini, serbuk sari yang sudah difermentasi dengan campuran dari madu. Kemudian yang ketiga, selain kalau yang dua ini adalah sumber makanannya, yang ketiga ini sebagai bahan sarang, resin. Dia merupakan ekskresi dari tanaman. Fungsi untuk lebah adalah sebagai material bahan sarang. Nanti kita akan lihat beberapa jenis tanaman yang bagus untuk sumber resin. Oh ya, nanti saya mohon koreksi Pak, ada Pak Insa di sini yang memang pakar di bidang ya, di dendrologi. Barangkali ada yang saya kurang tepat dalam menyampaikan, saya mohon koreksinya. Atau kalau ada tambahan, saya persilakan untuk Pak Insa ya. Silakan Pak. Beberapa contoh tanaman yang menghasilkan nektar. Belimbing, dimana selain nektar juga dia kayak pollen juga. Kalau ada pohon belimbing yang sedang berbunga, biasanya akan kita temukan segala jenis lebah, baik lebah klulut maupun lebah yang soliter maupun apis ada di sini biasanya. Kopi, pisang juga ada pollennya, ini kelihatan di sini. Kaliandra. Kemudian kalau konteks di dekat sawit ada antigonon yang biasa dipakai untuk tanaman reservoir bagi parasitoid ya, kalau salah di sawit biasanya banyak. Ini beberapa jenis contoh tanaman sumber nektar. Kemudian untuk pollen, misalnya ada bunga matahari, di sini juga sebenarnya ada nektarnya. Tapi untuk lebah biasanya yang paling disukai dari matahari itu pollennya. Bayam ya, sayur selain bisa menjadi sayur, tanaman ini juga bagus untuk sumber pollen. Kopi juga, ini tanaman biasanya tanaman di vegetasi lantai ya, di bawah, Wedelia namanya. Kemudian beberapa jenis yang mirip-mirip dengan bunga matahari. Bunganya bunga-bunga asteracea terutama itu juga disukai oleh klulut. Nah, barangkali silakan nanti setelah sesi yang kedua ini bisa menginventaris di sekitar lingkungan tempat tinggal sudah ada tanaman apa saja yang bisa menjadi sumber nektar maupun sumber polen bagi lebah klulut kita. Getah atau resin ya, ada beberapa. Nangka misalnya, kemudian mangga. Nah, beberapa jenis klulut memang membutuhkan getah yang agak spesifik, khususnya getah dari atau resin dari tanaman yang karakternya seperti damar, keras, resinnya resin keras, terutama dari kelompok Dipterocarpaceae atau meranti-merantian. Nah, ketika jenis klulut tersebut memang membutuhkan getah yang agak spesifik, nah, kita harus paham bahwa memang tidak bisa dipelihara di sembarang tempat. Klulut-klulut yang tipenya adalah klulut damar memang perlu dipelihara dekatkan dengan kawasan hutan yang masih banyak sumber resin untuk material sarang. Kalau kita paksa keluar dari habitatnya, biasanya ya dalam waktu jangka pendek barangkali masih bisa
beradaptasi, tapi dalam jangka waktu yang panjang biasanya tidak bisa survive. Jadi ini perlu dipahami juga. Nah, kemudian nanti kalau sudah punya kelulut, tidak masalah ketika tanaman itu kemudian kita lukai, ya. Tidak akan berdampak yang sangat buruk untuk tanaman tersebut. Bahkan untuk beberapa jenis malah untuk merangsang pembungaan dan kemudian bisa menghasilkan buah itu malah justru dilukai, ya. Misalnya seperti mangga, nangka seperti ini, biasanya malah dilukai. Itu selain nanti tanamannya juga bisa lebih berbuah, ya, buahnya lebih banyak, itu juga bisa untuk menjadi sumber resin bagi kelulut kita. Salah satu metode untuk bisa menilai kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita itu dengan membuat kalender pembungaan. Kita membuat list jenis apa saja sih yang ada di sekitar kita. Misalnya ada tanaman kelapa, pinang, kopi, dan seterusnya. Ini ada banyak. Ini saya ambil dari satu daerah, ya. Dan tiap daerah pasti berbeda nantinya. Kemudian di sini bisa diberikan keterangan apakah tanaman tersebut menghasilkan nektar atau polen atau sebagai sumber getah, atau bisa dua atau tiga. Ini ada tanaman yang bisa menghasilkan 3 sumber sekaligus. Ada nektar, ada polen, ada resin, misalnya mangga. Bisa juga ditambah informasi misalnya habitus dari tanaman tersebut. Apakah dia berbentuk pohon, berbentuk perdu atau yang kecil-kecil, ya, atau herba, tidak berkayu. Nanti kaitannya ini dengan pertimbangan. Kalau bentuk pohon biasanya bunganya sangat banyak, ya. Ketika musim bunga dia berarti bunganya banyak, sehingga kuantitas dari sumber pakan ataupun resin di sini berarti banyak atau melimpah. Kalau perdu berarti dia lebih kecil, hasil yang didapat juga tidak sebanyak untuk yang pohon. Herba biasanya juga lebih kecil lagi, ya. Meskipun juga ada juga herba yang agak besar. Nah, setelah ada keterangan informasi ini, kemudian ditambah lagi dengan ini yang penting, informasi bulan. Setidaknya kita bisa mendapatkan bulan, ya, dari bulan Januari sampai Desember. Pohon atau tanaman tersebut berbunga pada bulan apa. Ini menjadi informasi yang sangat penting, sehingga nanti kita bisa menentukan atau mendapat gambaran di bulan apa ada kekurangan sumber pakan. Nah, ketika kita menemukan ada bulan yang kosong, maka di situ harus kita isi dengan jenis tanaman atau jenis pohon yang bisa berbunga pada bulan tersebut. Atau kalau tidak, kita bisa menanam tanaman yang bisa berbunga sepanjang tahun. Misalnya mana? Belimbing tidak selalu, ya. Kebetulan ini di tempat kami membuat kalender ini, pohon belimbingnya bisa berbunga sepanjang tahun. Ada beberapa jenis yang bisa berbunga sepanjang tahun, tapi nanti bisa disesuaikan, ya, dengan di lokasi masing-masing. Kemudian apalagi pisang, ya. Nah, kalau pisang kan tergantung dia tumbuh ditanamnya kapan, maka periode berbunganya bisa berganti-gantian, maka bisa disebut berbunga sepanjang tahun. Meskipun nanti perlu ada catatan bahwa pisang ini, ya, tergantung nanti dia tanamnya kapan. Seperti mangga, rambutan, durian, ini kan musiman, dia di bulan tertentu saja. Semoga bisa dipahami, ya, untuk kalender pembungaan. Ini menjadi modal yang penting untuk seorang pembudidaya lebah. Kemudian ini istilahnya secara sederhana bahwa kawasan yang akan kita pakai untuk budidaya lebah itu bisa kita sebut sebagai kawasan ramah lebah. Yang pertama, lebah itu adalah makhluk yang sensitif terhadap segala jenis bahan kimia. Nah, maka di tempat kita akan membudidayakan lebah, sebaiknya sebisa mungkin dihindarkan dari paparan bahan kimia. Atau kita bisa mengontrol
bagaimana paparan bahan kimia itu tidak terlalu berdampak langsung kepada kelulut yang kita pelihara. Ini kunci pertama. Kemudian asap itu juga sebaiknya dihindarkan. Nah, tantangannya memang nanti kalau di Kalimantan, di Sumatera, kebakaran lahan dan hutan itu menjadi tantangan bersama ketika musim kering ya. Nah, silakan nanti bisa bagaimana caranya lingkungan di sekitar kita terhindar dari bahaya kebakaran. Kebersihan lingkungan, misalnya ada sampah-sampah, sampah organik pun sebaiknya kita kelola dengan baik ya, ditutup karena sampah organik bisa mengundang serangga yang kemudian serangga ini menjadi parasit bagi lebah kelulut. Makanya lingkungan di sekitar tempat budidaya kita juga harus dijaga kebersihannya. Kemudian kondisi lingkungannya juga sebaiknya tidak terlalu terbuka. Ada vegetasi yang menutupi dan melindungi lokasi di mana kita akan menempatkan lebah-lebah kelulut. Kemudian juga vegetasi tersebut bisa juga sebagai pakan, itu akan lebih efektif lagi ya ketika vegetasi di sekitar lingkungan kita sudah berfungsi juga sebagai pakan. Barangkali sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Belum, masih dilanjut materi selanjutnya. Belum ya? Pak Sidik, saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Terkait resin tadi sebagai resin itu atau getah itu kan sebagai sumber propolis. Nah, apakah jenis-jenis tanaman tertentu tadi disebutkan Dipterocarpaceae, lebih spesifik itu jenis-jenis meranti atau Dipterocarpaceae seperti apa yang paling baik sumber getah untuk lebah menghasilkan propolis, Pak? Karena saya lihat juga propolis saat ini mulai tren juga dijadikan salah satu sumber untuk vitamin atau pengobatan bagi orang-orang bagi dunia kedokteran ya. Mungkin Pak Sidik bisa menjelaskan Pak, jenis-jenis meranti apa yang paling baik untuk sumber getah atau resin. Ya, terima kasih Mas Abrar. Kalau untuk rekomendasi jenis saya belum dapat datanya Mas. Sampai sejauh ini belum ada informasi tersebut. Tapi saya kira untuk semua jenis Dipterocarpaceae bisa ya. Saya nggak tahu. Mungkin Pak Isa malah yang bisa menjawab apakah semua jenis Dipterocarpaceae itu juga menghasilkan resin yang berpotensi untuk sarang atau seperti apa? Saya malah minta bantuan Pak Isa ini untuk kalau untuk resin, Mas, itu untuk khususnya terutama untuk Dipterocarpaceae berhubungan dengan meranti-meranti itu semuanya menghasilkan resin. Jadi famili yang namanya famili Dipterocarpaceae dia ada beberapa famili yang menghasilkan resin yang sangat bagus, yaitu Dipterocarpaceae, Burseraceae, Meliaceae, dan beberapa di Anacardiaceae itu yang penghasil resin. Namun terutama khusus yang untuk Anacardiaceae itu resinnya sedikit beracun. Jadi kalau misalnya untuk ini agak hati-hati, seperti gluta, namun beberapa di marga saja, terutama untuk gluta dan melanoxyla. Tapi seperti kalau mangga itu tidak sekeras daripada gluta, itu Mas. Beberapa juga ada di Ephorbiaceae, seperti di Hevea, atau juga karet, itu yang bisa menghasilkan getah sangat bagus. Tapi khusus untuk meranti-meranti, semuanya menghasilkan resin yang sangat bagus. Ya, terima kasih Pak Isa. Sama-sama Mas Edik. Barangkali itu. Ya, saya kira bisa ini ya, kita coba dulu semua. Artinya ketika ada tanaman-tanaman tersebut di Dipterocarpaceae di sekitar kita bisa coba untuk input
jenis-jenis kelulur damar. Kelulur damar ini terutama marga Tetrigona, kemudian Lofotrigona salah satunya, kemudian Tetragonilla kayaknya juga membutuhkan resin damar, terus Geniotrigona. Nah kalau di hasil temuan dari kawan-kawan alumni yang pertama, sepertinya kemarin ada Tetrigona, meskipun kita belum yakin spesiesnya apa ya, karena kita belum cek secara langsung, tapi sepertinya sudah ada yang jenis Tetrigona. Nah itu salah satu jenis yang memang membutuhkan resin dari Dictyrocarpaceae. Nah, barangkali nanti bisa dicoba, diuji-cobakan. Saya belum tahu apakah bisa diidentifikasi dari jenis resinnya. Ketika nanti misalnya kita koleksi dari sarang, apakah itu bisa diidentifikasi jenis resin dari tanaman apa? Nah, barangkali kalau bisa, itu bisa menjadi salah satu metode kita untuk mengenali jenis yang lebih spesifik ya sebagai sumber resin dari lebah belut. Cuman memang untuk saat ini masih sifatnya general aja. Kita asumsikan semua jenis Dictyrocarpaceae bagus untuk belut. Ya. Saya belum menemukan literatur yang lebih spesifik untuk itu. Ya, khususnya Dictyrocarpaceae, Bursraceae itu masih sangat bagus, dan Meliaceae. 3 famili itu dia menghasilkan resin yang bagus. Oke. Ya, terima kasih Pak Ica. Sama-sama. Ya. Pak Sidik, ada pertanyaan dari Pak Virus. Mungkin kepada Pak Virus bisa langsung dipersilakan bertanya langsung. Mohon dibantu Pak Ica. Ya. Ini rumah susah, belanja. Lagi Pak Sidik. Iya Pak. Kalau untuk inventarisasi bahan makanan dari nanti akan ditetapkan itu idealnya berapa jauh Pak ya? Oke, ya betul. Itu saja Pak? Iya Pak, itu dulu. Oke. Ya prinsipnya gini, sebenarnya semakin dekat sumber pakan dengan lokasi kita itu semakin baik. Artinya lebah itu tidak perlu terbang dalam jangka atau radius yang cukup jauh. Tetapi memang setiap jenis kelulut itu punya radius terbang atau jarak tempuh yang berbeda-beda. Kalau yang kecil-kecil, yang marga Tetragonula, yang kelulutnya kecil, ukurannya biasanya hanya sekitar 3 mili atau bahkan kurang ya, ukuran panjang tubuhnya, itu usahakan untuk menilai kualitas lingkungan tidak lebih dari 200 atau 300 meter dari titik di mana kita akan meletakkan koloni-koloni kita. Kalau yang besar, yang misalnya lebah-lebah dari marga Heterotrigona, termasuk Itama ya, Heterotrigona Itama, kemudian jenis-jenis dari marga Tetrigona, Geniotrigona, itu bisa di atas 500 meter, atau bahkan kalau yang jenis besar seperti Geniotrigona, barangkali bisa sampai 1 kilometer dari titik di mana kita meletakkan koloni kita. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya semakin dekat sumber pakan itu dari koloni lebah, itu akan semakin baik untuk lebah itu sendiri. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa ketika jarak terbang lebah itu semakin jauh, itu usia dari lebah pekerja itu semakin turun. Jadi misalnya harusnya dia bisa hidup berapa 60 hari atau 70 hari misalnya, itu bisa berkurang sekian persen. Misalnya berkurang 10 hari ya lumayan untuk seekor lebah pekerja. Itu prinsipnya usahakan sedekat mungkin. Tetapi kalau ditanya radius terbang maksimal, kalau yang kelulut kecil rata-rata 200-300 sudah cukup. Atau kalau kondisinya agak kurang baik ya lingkungannya, itu bisa maksimal mungkin setengah kilo, bisa 500 meter. Tapi ya itu semakin jauh kualitasnya nanti semakin kurang baik. Madu yang dihasilkan juga kurang begitu maksimal, usia produktifnya juga turun. Itu ya Pak Virus ya. Masih ada lagi, Mas Abrar? Ini ada pertanyaan Pak Sidik dari Pak Adrianus.
Saya belum tahu Pak Adrianus aktif apa enggak ya di sini. Ya. Kalau tidak ada, mungkin tadi ada chatting, tapi chattingnya adalah bagaimana dengan tanaman karet. Mungkin pertanyaan maksudnya bagaimana apakah tanaman karet itu merupakan sumber resin yang baik? Oh iya. Resin, kalau tanaman karet, saya pernah melihat ada yang datang ke situ, tetapi memang tidak terlalu disukai. Nah itu ya, memang agak unik juga aku ini. Misalnya gini, di satu tempat ada jenis tanaman tertentu disukai baik dari resin ataupun sumber pakannya, di tempat lain bisa jadi tidak disukai. Jadi kita memang tidak bisa mengeneralisir. Misalnya belimbing. Saya beberapa kali ke Kalimantan, kalau menjumpai belimbing itu selalu penuh dengan kelulut maupun jenis-jenis lebah lain ya, termasuk lebah-lebah soliter bahkan. Tapi di tempat kami di Jawa, belimbing tidak terlalu disukai, tidak terlalu banyak kelulut yang datang, atau bahkan ketika lebah yang kita tempatkan di situ itu baru, misalnya kita mendatangkan dari tempat lain ke tempat itu, biasanya malah tidak mendatangi bunga belimbing. Nah, itu ya artinya nanti kita sebagai seorang pembudidaya kelulut harus banyak mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena kita agak susah ketika menggunakan rujukan dari tempat lain. Harus mencari atau menggali informasi dari tempat kita masing-masing. Karet di satu tempat saya menjumpai ada kelulut yang mendatangi, tapi di tempat lain saya coba cek di karet tidak ada yang datang. Misalnya seperti itu. Terus di apa namanya nektar dan polen pun juga seperti itu. Memang bisa jadi preferensi di satu tempat dengan tempat lain berbeda, preferensi dari jenisnya juga berbeda. Ada jenis tertentu yang misalnya suka pada tanaman A, tetapi untuk jenis lain tidak terlalu suka, begitupun sebaliknya. Nah, silahkan nanti mengeksplorasi dan menggali informasi di lokasi masing-masing. Tetapi beberapa jenis yang cukup general, misalnya kalau untuk konteks bunga, Antigonal ya, air mata pengantin itu di mana-mana biasanya mau. Kemudian Turnera misalnya di sumber polennya. Kemudian kalau di resin ya mangga, kemudian nangka, apalagi pinus misalnya. Nah itu beberapa yang memang cukup general di berbagai tempat cukup disukai. Nah kalau karet saya belum yakin, belum bisa memastikan apakah antar satu tempat dengan tempat lain itu sama. Mungkin itu Mas Abrar. Ya, bisa dilanjut Pak. Nanti mungkin sambil kita satu, Mas Abrar, itu ada pertanyaan dari Mbak Ijus. Saya lihat di atas ya. Di chat. Banyak. Mungkin saya bantu bacakan Mas Abrar. Mas Sidik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ijus. Inventaris bahan pemakan dengan rumah lebah berapa jauh biasanya? Oh iya, sama ya seperti yang pertanyaannya Pak Faris tadi ya. Ya. Jarak disesuaikan dengan jenis yang akan kita pelihara. Kalau jenis lebah kecil di bawah 500 meter, dari 200-300 meter dari lokasi sudah cukup. Jadi sekelilingnya itu kita data. Kalau yang lebah besar, yang ukuran di atas 5 mili, misalnya Itama, Geniotrigona thoracea, Tetrigona, dan beberapa marga lain yang ukuran tubuhnya cukup besar, itu bisa sampai 1 km. Dari di atas 500 meter masih bisa kita data. Tapi prinsipnya, sekali lagi saya tekankan, sedekat mungkin dengan sumber pakan. Karena dengan semakin dekat, berarti lebah semakin sehat, dari sisi produktivitas juga akan lebih baik. Itu ya Pak Insa ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sidik. Baik, saya lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bisa punya bayangan lingkungan yang seperti apa yang ideal untuk budidaya lebah kelulut, kemudian kita akan mendiskusikan terkait rumah atau media sarang untuk lebah. Kalau kita lihat definisinya sederhananya,
rumah lebah ini adalah tempat untuk bersarang bagi lebah-lebah yang akan kita pelihara. Ruangannya cukup rapat ya. Kita usahakan kalau nanti kita membuat rumah lebah, baik dengan menggunakan media apapun yang kita bisa, itu hanya ada satu pintu keluar masuk saja. Dan misalnya kita menggunakan papan, itu kan nanti ada sambungan ya antar papan, itu harus serapat mungkin. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan ada serangga yang masuk, misalnya semut, kita usahakan jangan sampai ada celah-celah seperti itu. Ya, pengertian yang lebih spesifik sudah di modul juga sudah saya sampaikan dengan cukup detail. Apa ya kuncinya di sini mungkin ini, bahwa di dalam sarangnya inilah nanti hampir sebagian besar dari aktivitas lebah itu akan dilakukan, termasuk nanti meletakkan telur, kemudian merawat telur-telur itu sampai menetas menjadi individu yang muda. Kemudian dari individu muda, sebelum dia bisa beraktivitas di luar sarang, itu masih ada di dalam sarang dan ada perawatan dari lebah-lebah yang lebih dewasa. Kemudian di dalam sarang ini juga nanti lebah akan menyimpan cadangan makan, baik itu berupa madu maupun berupa polen. Polen ketika sudah diolah dengan proses fermentasi tertentu, itu menjadi bibrit atau roti lebah. Fungsinya sebagai pakan, dalam hal ini konteksnya adalah sumber protein. Kemudian persyaratan ruangnya harus cukup ya dari sisi volume. Ini juga nanti disesuaikan dengan jenis-jenis lebah yang akan kita pelihara. Kalau ukuran lebahnya kecil, biasanya ruang yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Kalau ukuran lebahnya cukup besar, berarti ukurannya juga harus menyesuaikan. Jadi di sini kita sesuaikan. Paling ideal gimana caranya? Ya harus kita ukur dari sarang lebahnya. Misalnya untuk itama, itu dari hasil beberapa kali pengukuran, untuk volume broodnya atau volume telur, larva, dan pupanya itu kira-kira sekitar 15 kali 15 kali 15 cm. Itu khusus untuk broodnya. Tinggal nanti ditambahkan dengan satu ruangan lagi untuk ruangan madu. Jadi kita bisa memisahkan antara ruangan untuk brood cell atau untuk telur, larva, dan pupa dengan ruangan untuk madu, sehingga nanti memudahkan proses pemanenan. Nah, biasanya yang diukur di sini adalah yang broodnya itu, ruangan untuk broodnya kita ukur sehingga kita bisa menentukan berapa ukuran idealnya. Nah, di luar itu kita membuat satu kotak lagi khusus untuk penyimpanan madu. Jadi meskipun dalam satu kesatuan, tetapi kita bisa membuat dua kompartemen yang berbeda, yang satu untuk broodnya, yang satu untuk madunya. Itu kemudian yang kedua, dia harus si kotak atau si rumah lebah ini nanti harus bisa melindungi si koloni lebah dari kondisi-kondisi ekstrim, misalnya panas, kondisi dingin, kondisi hujan yang misalnya terus-menerus kena hujan harus tahan, kemudian kering ya, dari panas, dari udara yang kering juga harus bisa menahan, dan bisa awet ketika menghadapi kondisi-kondisi ekstrim seperti ini. Kemudian dari gangguan binatang, misalnya dari serangga, cicak, semut yang biasanya paling sering menyerang sampai masuk. Kemudian beberapa parasit, nanti ada sesi sendiri khusus untuk hama. Kemudian desain dari rumah lebah atau nanti ketika fokusnya ke kotak budidaya, itu sebaiknya bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai pembudidaya, baik dalam mengontrol kesehatan koloni, kemudian dalam melakukan pemecahan. Nanti ada beberapa desain stup atau desain kotak lebah yang sudah disesuaikan sehingga memudahkan untuk proses
splitting ini ya, pemecahan koloni. Kemudian juga memudahkan kita dalam proses memanen produknya. Misalnya dengan tadi ada kotak pemisahan antara kompartemen untuk broodnya maupun kompartemen untuk madu. Nanti ada ilustrasi yang barangkali bisa menjadi gambaran. Kemudian diusahakan juga tahan lama, ya, karena kondisi ekstrim. Kemudian kita gunakan misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama, diusahakan kayu yang kita pakai juga tidak mudah lapuk sehingga cukup awet. Bahan awet, ringan, tahan panas, bebas bahan kimia. Kalau seperti yang sudah disampaikan di depan, lebah kulit termasuk kelompok serangga yang cukup cukup mudah ini ya. Ketika terkena bahan kimia, mereka bisa mati atau setidaknya stres dan bisa merugikan bagi kita sebagai pembudidaya. Kemudian murah ya, kita tidak perlu mencari bahan yang harus mahal. Sebaiknya carilah yang di sekitar kita cukup melimpah sehingga harganya murah. Ya, melimpah relasinya dengan ini murah. Nah, beberapa bahan yang bisa kita gunakan ini juga disesuaikan dengan jenis papan kayu. Hampir semua jenis bisa dipelihara di papan kotak yang dibuat dari papan kayu. Log atau kayu gelondong ya, ini yang bagian tengahnya sudah ada rongganya. Biasanya jenis-jenis Itama, kemudian ya jenis-jenis yang cukup besar itu bisa dipelihara di log. Bambu ini untuk jenis-jenis kecil, misalnya marga Tetragonula. Kalau di Jawa sebagian besar dari jenis Tetragonula leviceps itu hidupnya di sini, di bambu. Sarangnya seperti ini, di rongga bambu. Ketika ada lubang, mereka membangun sarang di dalam ini. Batok kelapa ini juga bisa jenis-jenis kecil, marga Tetragonula. Kemudian ada juga yang memanfaatkan ini gerabah, bahan dari tanah liat, apa sih namanya? Ya, gerabah kalau di tempat kami disebutnya. Ini bisa juga untuk jenis kecil juga. Kalau untuk jenis besar, Itama ke atas ya, Thoracea, kemudian marga Tetragona, itu umumnya menggunakan ini, papan kayu atau log. Dua ini yang biasa digunakan. Kalau yang jenis kecil ini bisa macam-macam. Nah, ketika nanti merancang rumah bagi lebah-lebah yang akan kita pelihara, yang pertama perhatikan jenisnya. Ada lebah yang menyukai sarangnya berbentuk vertikal ke atas ya, karena menyesuaikan ketika habitat alaminya itu di lubang-lubang kayu atau lubang pohon, biasanya bentuknya vertikal. Ada juga yang horizontal atau tidak menentu ya, bisa vertikal atau bisa horizontal. Bisa jenis kecil yang seperti itu. Kalau jenis-jenis yang dari marga Tetragonula ya, seperti leviceps, Fuscopa alteata, biasanya kotaknya sederhana dan lebih bentuknya horizontal. Termasuk nanti untuk memudahkan proses pemanenan. Nanti ada fotonya. Ukuran atau dimensi disesuaikan dengan tadi ya, ukuran sarang di dalamnya, terutama di brood cell-nya kita ukur, sehingga nanti kita bisa menentukan ukuran ideal untuk sarang yang akan kita buat. Ketebalan material juga cukup penting ya. Ketika membuat dari papan kayu, usahakan lebih dari 2 cm untuk ketebalan papannya. Atau kalau lebih tebal lebih bagus lagi karena itu bisa menahan dari panas maupun dari hujan. Beberapa peternak bahkan membuat dari 2 lapis ya. Di papannya itu dibuat dari 2 lapis. Sehingga kestabilan kondisi atau kestabilan suhu dan kelembapan di dalam sarang ini bisa terjaga. Kunci yang lainnya, persambungannya rapat. Kalau nanti membuat dari stup kayu, dari papan, sambungan antara papan itu harus rapat, jangan sampai ada celah, sehingga serangga bisa masuk. Semut itu biasanya menyerangnya
di awal-awal atau ketika kondisi kalorinya lemah. Ini makanya kita antisipasi dengan membuat kotak budidaya yang memang jangan sampai ada celah yang bisa membuat serangga bisa masuk. Ya, vertikal atau horizontal itu disesuaikan dengan karakter sarang si kelulut di alamnya seperti apa. Kemudian ukuran disesuaikan juga dengan ukuran di alam. Meskipun beberapa jenis sudah kita ketahui ya, ini bisa dijadikan patokan sementara untuk proses pembuatan agar lebih cepat. Kemudian ini ruang madu itu bisa dipisahkan dari ruang brood cell-nya sehingga proses pemanenan madu nanti tidak terlalu mengganggu kompartemen yang lain atau kompartemen untuk brood cell-nya. Ini contohnya untuk yang kelulut kecil. Ini bisa dibilang tipenya horizontal ya. Meskipun di sini sudah ada sekatnya. Bagian depan bisa kita tempatkan brood cell-nya. Telur, larva, dan pupanya kita taruh di depan. Harapannya ketika ini nanti sudah penuh dengan brood, si kelulut ini akan menyimpan madunya di belakang. Kalau kita mau panen madu, tidak perlu mengganggu yang ada di depan sini. Nah, ini setelah kita masukkan kelulutnya di sini, ini bisa ditambah dengan plastik untuk memudahkan kita dalam proses pemantauan. Plastik yang transparan dan bening ya, sehingga kita bisa melihat kondisi di dalam sini. Bisa direkatkan dengan propolis atau bisa juga ditambah dengan double tip ya. Double tip, kemudian kita taruh plastik ini di atas ini sesuai dengan ukuran ini, potong bagian pinggirnya sini, baru ditutup. Hingga nanti ketika kita mau melakukan pengecekan, tinggal kita buka tutupnya ini, kita sudah bisa melihat tanpa terlalu mengganggu dari koloni yang ada di dalam. Adanya plastik di sini itu juga memudahkan kita untuk membuka kotak, karena kalau tidak diberi plastik, nanti kotak yang tutupnya ini, bagian tutup dari kotaknya ini akan dilem juga dengan propolis di bagian persambungannya ini, sehingga akan sangat susah untuk dibuka kalau tanpa ada plastik di sini. Ini lubangnya di depan. Lubang ini usahakan tidak terlalu besar, artinya cukup saja untuk keluar masuk si kelulutnya. Ketika ada kelulut yang masuk dan ada yang keluar, itu masih bisa bersimpangan di pintunya. Karena kalau terlalu besar, serangga hama atau parasit itu bisa masuk. Nah, itu malah justru nanti dampaknya kurang baik. Sehingga ini lubang ini tidak perlu terlalu besar. Ini yang vertikal. Berapa jenis bisa digunakan yang vertikal seperti ini. Dan ini kotak topping atau ruangan yang khusus kita sediakan untuk penyimpanan madu. Sehingga kalau kita mau panen, ya tinggal buka yang atas ini. Tidak perlu buka yang bawah. Buka di atas, kita panen madu yang ada di topping ini. Ini saya coba untuk membuat yang itama. Kalau di tempat kami ideal seperti ini, meskipun kemarin dari pengalaman kawan-kawan yang di alumni yang pertama dirasa kurang besar dari Kalimantan. Saya nggak tahu nanti mungkin kawan-kawan yang dari alumni yang pertama, pelatihan pertama bisa berbagi juga pengalaman untuk ukuran kotaknya. Kalau kami biasanya menggunakan ini ukuran volume bagian dalam ini untuk kotak broodnya itu 15 cm kali 15 cm dan tingginya juga 15 cm. Kemudian untuk bagian toppingnya yang bagian atas ini itu 30 cm, 30 cm, tingginya 10 cm. Interupsi, Pak. Ya? Untuk bisa didengar jelas, Pak? Iya, bisa. Pak. Oke, terima kasih. Untuk sekat kotak lebah, apakah juga dibuatkan pintu keluar masuknya, Pak? Oh iya. Dan
kalau dibuatkan pintu keluar masuk ukurannya sebesar apa gitu. Iya. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih. Ya tentunya kalau ada 2 kompartemen juga harus ada pintu. Ini kalau misalnya di kotak topping ya, ini ada pintu di tengah sini. Sebenarnya tidak ada, kalau yang di dalam tidak terlalu ada masalah ya, misalnya mau dibuat besar pun juga tidak masalah. Tapi saya biasanya juga ukurannya saya bikin sama dengan yang di ini, di bagian pintu masuk utamanya. Nah ini ya, antara ruangan yang di bawah, ini ruangan yang di bawah ini ya, sama yang ini, sama dengan ini. Ini setelah saya pisahkan, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, antara ruangan yang di bawah, kotak untuk perutnya, dengan kotak untuk madu atau topping, itu ada lubang keluar masuk di sini, di tengah. Ukuran lubangnya sebenarnya tidak ada aturan yang baku ya di sini. Kalau yang di depan ini, yang itu usahakan tidak usah terlalu besar. Beberapa jenis lebah biasanya menyesuaikan nanti ketika kurang besar, mereka akan melebarkan pintu ini. Tapi untuk awalan, untuk pertama kali, tidak perlu terlalu besar. Yang penting cukup untuk lebah itu bisa keluar masuk. Kalau yang tadi, yang desain pertama tadi, yang ini lubangnya di bawah. Jadi tidak kelihatan dari sini, ini di bawah. Karena kalau lubangnya di atas, kecenderungannya si lebah ini kalau nanti sudah penuh, ini perutnya sudah penuh, melompat. Si ratunya itu akan melompat menempatkan telurnya di kompartemen yang belakang. Tapi kalau kita bikin lubangnya di bawah, ini kecenderungannya kalau saya dari pengalaman saya tidak sampai melompat ke belakang. Jadi perutnya tetap ada di depan. Itu kira-kira. Lubangnya di bawah, tidak ada ukuran tidak ada ukuran yang baku ya untuk pintu antara satu kompartemen yang satu dengan kompartemen yang lain. Yang lebih diperhatikan adalah yang di depan sini karena inilah kontak si koloni dengan dunia luar. Kalau kita membuat terlalu luas, terlalu lebar, ada kemungkinan serangga predator atau serangga parasit itu bisa masuk lewat sini. Mas Sidik, itu ada pertanyaan juga dari Pak Apri. Silakan Pak Apri langsung. Silakan Pak Apri. Pak Apri. Itu lagi di unmute Mas Apri. OL. Atau mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Pairus. Silakan Pak Pairus. Pak Pairus bisa. Jadi ada Pak Pairus. Ya Pak. Silakan pertanyaan langsung Pak. Pertanyaannya. Baik Pak yang tadi mohon diulangi untuk ukuran pembuatan rumah Pak. Tadi cepat sekali antara yang 15 cm sampai 30, yang di atas yang 30 dan tinggi 10 tadi mohon untuk diulangi. Yang kedua adalah ini pertanyaan dari GM kami. Kalau yang sub kayak gini kenapa lubangnya ada di bawah bukan di atas, Pak? Yang mana? Gimana Pak? Iya, bukan pertama. Ini ya ukurannya. Ya. Saya ulangi ya. Baik. Untuk ukuran kotak yang bawah ini nanti fungsinya untuk penempatan brood atau telur, larva dan pupanya itu nanti ditempatkan di bawah sini. Itu ukuran volumenya kalau yang kami pakai itu 15 cm bagian bawahnya sini ya. Ukuran volume dalam bersih ya, volume bersihnya 15, kemudian lebarnya juga 15, tingginya 15 juga. 15 kali 15 kali 15 cm. Sementara untuk kotak toppingnya atau kotak yang bagian atas yang nanti kita harapkan fungsinya untuk penyimpanan madu itu ukurannya panjang kali lebar kali tinggi itu 30 cm kali 30 cm kali 10 cm. Sebaiknya untuk kotak topping atau kotak untuk madu ini jangan terlalu tinggi. Tingginya itu sebaiknya tidak lebih dari 10 cm atau bahkan
bisa kurang dari 10 cm. Karena harapannya si lebah itu menyimpan madu, kan nanti kantong-kantong ya, bentuknya itu kan kantong-kantong atau pot madu. Itu jangan sampai tumpang tindih atau 2 lapis. Cukup 1 lapis saja, sehingga memudahkan kita untuk proses pemanenan. Terutama untuk yang jenis-jenis besar seperti itama, kemudian jenis yang besar lagi seperti thoracea, itu ketika nanti ininya kantong madunya itu saling tumpang tindih, ini agak repot untuk pemanenannya. Jenis-jenis yang besar, proses manennya biasanya dengan sedot pakai ada alat penyedot khusus. Nah itu kalau kondisi di sini nanti tumpang tindih, tidak beraturan, nah ini agak susah. Tapi kalau hanya 1 lapis saja itu lebih mudah. Bahkan kalau yang di teman-teman yang di Malaysia itu mengembangkan cup khusus, memang dia membuat cup buatan dari bahannya kalau nggak salah dari plastik. Itu dibuat 1 lapis dan dimasukkan ke dalam topeng di sini sehingga si lebahnya itu menyimpan madunya sudah ada di cup-cupnya. Cuman di tempat kita di Indonesia masih ada perdebatan apakah penggunaan cup itu bagus atau tidak konteksnya dengan higienitas. Apakah ada paparan bahan kimia karena bahannya plastik. Kalau kami memang lebih merekomendasikan tidak perlu dengan cup ya, hanya cukup dengan cara alami saja si lebahnya akan membangun pot madu sendiri. Gitu. Kemudian untuk yang pertama, ya saya belum sempat menyampaikan ukuran. Untuk yang jenis kelulu kecil, ukurannya rata-rata cuma sekitar 10 cm saja ininya. 10 cm atau maksimal 12 cm untuk ininya, panjangnya. Lebar ya, lebar. Panjang ke belakangnya ini sekitar 20 sampai 25 cm. Kemudian tingginya 10 cm juga. Bisa 10 sampai 12 untuk yang ini, lebar bawahnya ini. Panjang ke belakang 20 sampai 25 cm. Tingginya cukup 10 cm saja. Bagian sekatnya ini ya kira-kira ke belakang 10 sampai 12 cm, tergantung jenisnya. Kalau yang Leviset itu 12 cm biasanya rata-rata. Kalau Fusco Bateata karena buahnya lebih kecil, ininya juga lebih kecil lagi. Bisa 8 atau 10 cm cukup. Ukuran ini sebenarnya tidak ada patokan yang baku, cuman memang tadi sesuaian dengan jenisnya. Kalau jenis-jenis Tetragonula yang ukuran kecil, itu rata-rata kita hanya butuh 10 sampai 12 cm saja. Sementara kalau yang Itama itu sekitar 15 sampai 18 cm. Ini menyesuaikan saja. Kita mau memfungsikan kotak budaya ini untuk apa? Apakah untuk madu saja, ataukah nanti termasuk untuk splitting atau pemecahan koloni. Kalau pemecahan koloni, bahkan ada yang membuatnya lebih kecil lagi, tetapi dibikin bertingkat. Jadi ada 2. Karena ini materi dasar, jadi kita belum sampai ke situ. Tapi saya beri sedikit gambaran untuk yang kotak untuk pemecahan, untuk splitting, itu biasanya ada yang membuat double atau tingkat, tapi kecil, ukurannya lebih kecil dari ini, mungkin sekitar 10 atau 12 cm saja, dan dibuat bertingkat. Nanti dari 2 kotak ini kemudian bisa di-split ya, dipecah. Yang satu akan menjadi koloni yang baru, yang satunya menjadi koloni induknya. Ya, seperti itu. Kemudian tadi ya lubangnya di bawah, karena kalau di atas ini kecenderungannya si lebah nanti akan melompat. Brood cells-nya yang harusnya hanya ada di depan, itu bisa melompat sampai ke belakang. Tapi kalau lubangnya di bawah, ini jadi pengalaman kita, jarang sekali yang sampai melompat ke belakang. Jadi broodnya hanya ada di depan. Barangkali kalau ada kawan-kawan dari alumni pelatihan pertama yang mau berbagi pengalaman terkait pembuatan kotak budaya, saya persilakan. Kemudian ada siapa di sini? Pak Sobirin ada nggak ini? Atau Pak Charles? Barangkali bisa berbagi pengalaman terkait
pembuatan kotak budaya untuk di lokasinya. Boleh, Pak Muri. Pengalaman. Ada Pak Doni di sini, silakan Pak Doni. Pak Doni, Pak Charles nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Pak Di Sumarli, sini Pak. Pak Charles gabung sama saya di sini. Dengan timnya Pak Muri dari Lampasa, dari Paren. Dan ini ada bersama kami ini sebetulnya peternak-peternak lebah yang sudah mulai banyak koloninya nih. Bisa juga mungkin beliau-beliau share ini. Silakan, Pak Charles. Silakan Pak Charles, mungkin bisa berbagi. Boleh. Kayak Pak Doni mungkin. Oh Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Muri kenalkan aja namanya siapa, berapa banyak koloninya. Langsung aja besoknya. Ya, Thomas, masuk. Siap. Thomas, masuk. Di sini ada Pak Muri, alumni kita batch pertama yang kemarin. Beliau ini kan sudah mengembangkan di desanya, sudah juga bersama-sama rekan-rekan di desanya, kelompok budidaya sudah mengembangkan. Ada sekitar sampai berapa banyak? Ini Pak Muri silakan. Selamat pagi, menjelang siang. Dengar ya Pak? Ya Pak Muri, silakan. Ini saya bawa teman yang ikut training hari ini dari Pak Muri, bisa duduknya dekat Pak Henry Pak, biar dekat ke laptopnya Pak. Oh ya, agak dekat lagi sini. Sini. Aku sini. Nah. Biar agak keras suaranya. Ya Pak, ini teman saya dari pertama kita training awal, kita ada masukan dari Pak Bastiar, terus kita ajak mereka, ini maju teman. Saya perkenalkan, ini beliau namanya Pak Suwandi dari Desa Lampasa, udah punya log 32 log sekarang. Terus ini lagi Pak Mas Tudinur dari Desa Lampasa juga udah 15 log sudah sampai sekarang. Jenisnya sudah jenis itama, kelulut, kalau bahasa di sini kelulut beruang. Kalau jenis yang kuning dari Mas Tudinur ada satu, Genoa. Ya, Genoa. Jenis Genoa itu untuk kotak ukuran berapa? Kalau punya saya kan 30-40. 30 kali 40, tingginya 10 cm. Ya, topping ya? Ya, toppingnya ya Pak? Iya. Terus kami pernah ada lagi penemuan sekarang, ini teman-teman juga yang menemui di desa, itu ketika kami memotong log satu pohon itu kami jadi pecah koloninya jadi dua, langsung menyatu di situ, bisa jadi langsung bisa berkembang. Asalkan di lognya atau di batangnya itu masih ada sisa-sisa jenis telurnya atau apanya, jadikan ke satunya. Jadi di atas lognya itu kita kasih aja paping atau topping anunya kotak. Terus di bawahnya tempat yang potongan kita tadi, kita kasih lubang, kita bor atau kita jenis bikin corong kecil lah untuk memancing gitu. Jadi bisa dalam jangka 2 atau 3 hari udah ada. Karena menurut pengalaman kami nggak mungkin kalau tim kelulutnya itu meninggalkan telurnya itu kalau nggak mengembangkan yang tertinggal yang di situ. Jadi kami uji coba, kalau saya uji coba punya saya 1, 2, ada 3 itu sudah mau kayak gitu. Terus punya teman ini Pak Suwandi ini udah berapa?
Nah, 3 juga dia uji coba, berhasil juga. Gitu, Pak. Sudah ada ratunya, Pak? Kelihatan ratunya? Belum, kalau ratu belum. Belum ya. Kalau Tapi amati ada tuh sudah bakal calon ratu yang besar. Sudah ada di situ. Sudah ada. Telur ratu ya. Ya, telur ratu yang besar itu ada. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Muri ya, atas sharingnya. Kalau di tempat Pak Muri mungkin lebih banyak pakai lognya ya, pakai log kayu. Tapi dari sisi ukuran tadi untuk yang apa namanya toppingnya itu 30 kali 40 kali 10, jadi lebih besar dari yang saya buat. Tidak masalah, nanti tergantung dari kemudahan masing-masing saja, karena otomatis semakin besar kotak topping berarti daya tampung dari madu yang akan disimpan itu juga semakin besar. Nah, nanti ini bisa misalnya nanti berkaitan dengan kita mau panen madunya berapa secara periodenya, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Kalau semakin besar berarti intensitas panennya juga bisa diperpanjang ya. Nah, kalau yang kecil berarti harus lebih sering untuk pemanenan madu. Juga nanti terkait dengan kondisi lingkungan sekitar kita, apakah memang kecepatan dari lebah kita dalam mengumpulkan madu itu semakin cepat, berarti kita harus menyediakan kotak toppingnya juga semakin besar. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak Abrar? Ada tambahan? Silakan Pak Tony. Betul. Tadi angkat tangan. Silakan. Charles tapi tadi mau meneruskan kayaknya seperti apa? Oh, silakan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan. Pagi Pak Charles. Bicara kelulut semakin menarik. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Muri dan rekan-rekan. Jadi pada prinsipnya rekan-rekan sudah melakukan semacam uji coba eksperimen. Jadi metode bagaimana memperbanyak kelulut. Ya kalau kita bilang kayak model pecah koloni, dalam satu log itu bisa menimbulkan 2. Jadi yang coba teman-teman temukan secara tidak sadar tidak langsung ketika mereka melakukan pemecahan pemotongan di atas posisi brood atau telur, itu log yang bagian atasnya tadi itu masih bisa dijadikan untuk masuk kelulut kembali begitu. Artinya dia dibalik, posisinya batangnya dibalik bagian atas. Jadi sehingga di situ dipasang topping dengan ukuran yang disebut teman-teman yang cukup familiar 30 kali 40 kali 10. Dibalik, jadi nanti dibuatkan pintu masuk. Jadi di pintu masuk ini nanti secara tidak langsung lebah pekerja akan masuk kembali ke situ. Dengan yang satu log yang bagian bawah yang ada brood. Itu sudah mereka lakukan. Jadi kalau mereka yang ada 3 log sudah bisa jadi 6 gitu, Pak. Terus terkait juga dengan pengalaman, pengalaman saya juga membuat kotak yang untuk topping, ya saya coba buat ukuran 40 kali 40 dengan tinggi 10 cm untuk jenis kategori Itama begitu. Terus bicara dengan jenis kelulut yang sudah kita lihat di sekitar wilayah Agroindomas dan masyarakat sekitar Desa Lampasar Trawan, memang banyak jenis yang kita temukan, jenis kategori Trigona Itama yang dinamakan kelulut beruang. Jadi ini memang perlu kita lihat lagi lebih spesifik lagi, karena ada perbedaan seperti yang pernah kita lihat contoh kita ambil untuk kita pembelajaran waktu angkatan pertama, kita ngambil jenis koloni yang ada di Pangkalan Bun, memang berbeda dengan yang kita temukan di sekitar wilayah kita. Tapi teman-teman di sini juga cukup familiar dengan kelulut beruang, dan hadir di sini tadi seperti yang disampaikan Pak Muri, anggota kelompok budidaya juga sudah ada yang siap panen. Kayak contoh Pak Tudin, Mas Tudinur, dia punya 14 log koloni, 16. Memang ada beberapa yang sudah membentuk kantong-kantong madu, dan sudah ada juga yang ada proses fase dari telur sudah menghasilkan koloni-koloni baru begitu. Cuman nanti tinggal ditingkatkan lagi bagaimana pemahaman pemecahan koloni yang dilakukan di dalam stok begitu. Untuk jenisnya yang di sini juga selain jenis Trigona, kita juga pernah menemukan yang semacam tadi Lopo Trigona yang jenis namanya Sri Gunting Lopo Trigona canifrom ya Pak Sidik ya.
Ya, betul. Itu katanya sangat potensial sekali katanya untuk jenis madunya gitu. Cuman kita masih belum bisa membedakan tadi yang jenis Lopocan Rifon tadi dengan kelulut beruang, apakah dia spesifik. Tapi kalau dari segi agresifnya memang sama-sama agresif. Ketika kita mendekati sarang mereka ataupun melakukan pemotongan, pasti mereka nyerang selain di rambut kita, selain juga dia menempel di tubuh-tubuh kita begitu. Nah, itu yang perlu kami akan lihat, apakah akan kita pelajari dari spesifik dia punya pembuatan struktur resin di atas tubuh itu. Biasa kalau yang jenis Loponi tadi dia cenderung agak model gua, memanjang dia. Lebih cenderung tertutup. Warnanya juga warna di resin agak berbeda, dia agak mungkin lebih cerah, coklat cerah. Kalau yang tulut beruang tadi lebih cenderung lebih hitamnya, Pak Sidik. Jadi ini juga mungkin mungkin kita katakan trigona endemik khusus Agroindomas atau wilayah desa kita. Gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin mau disampaikan salah satu anggota training kita, Pak Sidik. Mungkin Pak. Silakan. Saya dari Pasar Pak Mas Dino menanyakan, punya saya kan 40 kali 40 Pak. Tapi ukuran tingginya itu 17-18 cm. Tapi pengalaman saya uji coba. Tapi ini uji coba lah, saya kan uji coba masih kan. Itu saya setelah pemotongan pohon, itu telurnya itu Pak saya angkat dari kotak itu. Itu masalahnya, saya angkat itu biar cepat itu. Tahu nantinya kan madunya kan kita kurang tahu lah nanti kan kayak apakah hasilnya kan nggak tahu. Saya cuma uji coba. Cuma itu sebagian sudah hampir penuh kotaknya kan. Apakah bisa apa enggak gitu. Cukup itu aja Pak, saya tanya. Mohon maaf, gimana Pak? Saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Ya, ini kan saya kan kotaknya kan ukurannya tinggi 17-18 cm. Ya. Nah, lebarnya 40-40. Oh, toppingnya ya? Iya, toppingnya. Tapi saya potong, saya bikin lubang itu. Telurnya itu bisa masuk ke dalam kotak, Pak. Itu ya. Tapi sebagiannya itu sudah hampir penuh. Ya. Bawahnya itu kan hampir penuh. Karena madunya pun juga ada juga sebagian. Oke, jadi telurnya itu naik ke toppingnya ya, Pak? Iya, naik ke topping. Oke, nah sebenarnya kalau itu ketika topping itu sudah ada telurnya, itu malah bisa menjadi peluang kita untuk membuat atau memecah koloninya menjadi 2. Gitu ya. Harapannya nanti kalau malah bagus Pak, ketika itu bisa naik ke topping, berarti kita bisa mendapatkan 1 koloni lagi dari proses pemecahan. Ini yang kita harapkan sebenarnya memang ke depan kawan-kawan ini bisa memperbanyak koloni sendiri, jadi tidak melulu mencari di alam, tapi dari yang sudah dipunyai itu kemudian diperbanyak sendiri melalui proses pemecahan koloni. Nah, salah satu caranya yaitu tadi dengan ketika sudah ada telur yang naik ke topping, itu bisa dipecah menjadi koloni. Nanti untuk teknik splittingnya barangkali bisa diperjelas di grup atau di sesi lain ya, karena itu materi lanjut sebenarnya untuk yang pemecahan. Tadi Pak Tony Akbar kayaknya present, gimana Pak? Halo. Silakan Pak. Halo. Ya. Ya ini mau nanya Mas. Ya gimana Pak? Ini saya kemarin kan punya jenis Thoracea. Oke. Tapi setiap dipindah ke blok itu dia hilang terus, nggak berkembang, padahal ratunya di dalam. Itu masalahnya di mana Mas ya? Lokasinya gimana Pak? Hutan asli. Di hutan asli? Iya masih hutan, masih. Di hutan asli itu dipindah? Tempat dia, iya dari tempat dia lokasi kita ambil, kita taruh di situ aja, kita gantung gitu. Oh gitu, tapi hilang? Dia tidak berkembang, tidak ada buat sarang, tidak ada nyari getah, cuma tidur aja di situ sebulan kosong. Padahal nggak diganggu binatang juga. Oke. Ya menarik ini pertanyaannya. Itu yang jenis Thoracea sih.
Iya, Tapi iya. kalau Itama aman aja, Aman ya. masih betah dia. Iya. Tapi kalau yang Torasika yang kuning itu kan dia tidak terlalu agresif, tidak gigit, kita ganggu pun dia biasa aja kan. Kalau Ada pekerjanya gimana? Pekerjanya cukup banyak atau banyak yang hilang? banyak waktu kita buka Pertama lot kali banyak ya. kayunya, banyak. Tapi kan tidak ada perlawanan kan kalau Torasika Iya, kan. betul, betul. Jadi Dari sarang lama ke sarang baru itu ada beda jarak nggak? Jaraknya dipindahkan agak jauh nggak? kita Langsung. taruh di situ, kita gantung, Pak. Di dekat sarang lama ya? Sarang lama. Memang sehari 2 hari masuk, tapi kita tinggal kan sebulan, kita lihat lagi udah nggak ada. Jadi telurnya itu udah pada pecah semua, tinggal sisa kerangka-kerangkanya aja. Ya betul, karena kalau telur itu kan sebenarnya harus dirawat ya, dan yang merawat adalah lebah-lebah pekerjanya. Sehingga kalau tidak dirawat, biasanya ya tidak bisa menetas. Ya, jadi kan pertanyaannya nih gini Mas, kenapa dia pekerjanya tidak membangun sarang di dalam kotak itu? Kedua, si ratu juga nggak bikin telur lagi, dia cuma keliling-keliling aja. Yang pertama mungkin ya, saya tidak bisa menjawab secara detail karena saya tidak melihat kondisi di lapangan. Tapi bisa jadi dari spesifikasi kotaknya yang tidak ideal, atau misalnya ketebalan papan yang kurang, atau barangkali di situ ada sesuatu yang kemudian mengganggu si lebah sehingga tidak nyaman di situ. Itu membuat si lebah pekerjanya menjadi tidak nyaman. Kalau pekerjanya tidak bisa bekerja di dalam sarang, otomatis ratunya tidak akan bisa bertelur. Karena ratu itu bisa tetap bertelur ketika sudah disediakan pot-pot telur yang kecil-kecil itu ya. Dan yang menyediakan itu kan adalah lebah pekerja. Kalau lebah pekerjanya tidak bekerja di dalam, tidak mau masuk ke sarang, ya otomatis ratunya kemudian tidak bisa memiliki tempat untuk meletakkan telur-telurnya. Saya curiganya di itunya, di kayunya ya. Di apanya? Kotaknya itu yang mungkin jenis kayunya atau iya, jadi gini, jenis ini Pak, untuk motong dulu. Jenis kayu ini memang saya pakai juga untuk Lepisep kemarin. Sama Biroi. Mereka juga jarang mau masuk, apa malas ya kayunya ini, salah jenis kali ya. Itu jenis apa? Meranti. Iya. Ya, saya curiga di itunya, entah jenis di kayunya, jenis kayunya atau ada sesuatu ya, misalnya ada bahan sesuatu yang mengganggu di situ. Karena kalau ada di lokasi yang asalnya biasanya tidak ada masalah. Nah, yang ada masalah ketika kita misalnya memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu memang ada peluang terjadi masalah. Tapi kalau di lokasi yang awal dan lebah tidak mau keluar masuk, kemungkinan ya masalahnya ada di kotaknya itu. Oke. Mungkin itu Pak. Jadi mungkin nanti kalau bisa kita lanjut ya. Bisa kita lanjut diskusinya di grup ya, karena keterbatasan waktu. Oke, saya lanjutkan dulu. Itu ada dari Pak Payrus, Pak, silakan. Iya. Untuk yang terbaik, untuk bisa apakah rumah atau kayu itu juga berpengaruh terhadap koloni-koloni yang akan masuk. Nah, untuk yang terbaik, pakai kayu jenis apa ya? Apakah bisa beringin, atau bisa jati, atau bagaimana Pak? Kalau kayu, biasanya kami menggunakan kayu yang lunak. Kalau di Jawa yang banyak itu kan sengon, kayu sengon. Nah, kita pakainya kayu sengon. Atau sekelas dengan itu ya. Nah, saya kira kalau di Kalimantan pilihannya lebih banyak lagi. Sebenarnya tidak perlu yang sangat keras, cukup kayu-kayu yang agak lunak saja. Cuman mungkin beberapa kayu memang ada ini ya, terutama yang aromanya terlalu kuat itu memang saya juga pengalaman kita pernah menggunakan kayu pinus itu sebelum benar-benar kering itu memang tidak disukai oleh lebah. Jadi untuk kayu-kayu yang punya aromatik ya, ada aroma yang menyengat, itu diusahakan ditunggu sampai benar-benar kering dulu, sampai aromanya itu hilang, baru kita bisa gunakan. Nah, saya nggak tahu apakah yang tadi Pak Tony juga ada aroma yang menyengat sehingga lebah tidak suka. Mungkin bisa dievaluasi lebih lanjut. Mungkin itu ya Pak. Dari aroma diperhatikan jangan sampai ada aroma yang terlalu menyengat untuk kotaknya.
Pak Sidik. Ya, Mas. Tadi saya ada satu pertanyaan ya, bagaimana potensi budidaya lebah di kawasan pesisir ya? Kira-kira bagaimana? Di pesisir saya pernah di Kalimantan Barat, di daerah Kayong. Di pesisir itu banyak sekali koloni utama juga, Mas. Jadi saya pikir sama saja. Mungkin komposisi jenisnya agak berbeda. Tetapi beberapa jenis itu tersebar merata, seperti itama, itu dari pesisir sampai daerah yang cukup tinggi ya. Tapi biasanya tidak lebih dari 1.000 meter, karena di atas 1.000 meter di atas permukaan laut itu koloni lebah sudah semakin berkurang untuk lulut. Meskipun ada juga beberapa jenis yang justru di atas, di ketinggian di atas 1.000. Tapi kalau di Kalimantan, saya kira dari pesisir sampai di daerah yang agak tinggi pun nggak masalah. Hanya komposisi jenisnya nanti mungkin beda. Untuk beberapa yang kosmopolit seperti itama itu dari pesisir sampai daerah yang agak tinggi ada. Gitu Mas Abel. Ya, terima kasih. Ini mungkin bisa menjadi gambaran ya untuk kotak budidaya yang memisahkan antara kotak brood dengan kotak topping atau madu. Ini ada lubang di tengah. Ini lubang keluar masuk yang di bawah, yang di kotak broodnya. Jadi kosong aja kotak bagian dalamnya kosong. Ini diberikan apa namanya double tip ya untuk pemasangan plastik. Ya, ini kalau tadi beberapa teman dari yang sudah membudidayakan dengan menggunakan top lock, yang di atasnya diberikan topping madu. Ini juga biasanya digunakan untuk yang jenis besar, Genitrigona, terus Heterotrigona, Tetrigona, Thoracica juga biasanya pakai ini. Untuk yang kecil dari Margarita Gonula, Leviceps, Buscobalteata. Ini pintu sarang, dibuat secukupnya saja, yang penting lebahnya bisa keluar masuk. Nanti kalau kondisi koloninya sudah sehat, sudah optimal, ketika pintu masuknya ini kurang lebar, nanti si lebahnya sendiri akan membuat pintu ini menjadi lebih lebar. Ini ratu muda, ini mungkin bisa dilihat kalau ya bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Ukurannya lebih besar, warnanya biasanya cukup cerah ya, bisa kuning atau coklat cerah, kuning keemasan kadang satu jenis dengan jenis lainnya biasanya berbeda. Nah kalau sudah ada ratu yang muda, itu ada kemungkinan nanti lebah ini akan pecah koloni atau dari satu koloni menghasilkan koloni yang baru. Ini menjadi penting pengetahuan ini karena salah satu peluang kita mendapatkan koloni adalah dengan memanfaatkan lebah-lebah yang sedang pecah koloni ini. Secara sederhana bisa digambarkan nanti lebah yang akan memecah itu sebagian dari pekerjaannya akan mencari potensial sarang yang baru, misalnya cari lubang-lubang di pohon. Kemudian kalau sudah ketemu, sudah ditentukan ini ideal untuk pembuatan sarang, nanti sebagian lebah yang lainnya akan membuat konstruksi awal, ya baik berupa cadangan madu, kemudian pintu sarang, beberapa pintu sarang itu biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup spesifik ya, ada lapirin masuk sampai nanti ke kompartemen utamanya. Kalau sudah siap, baru si ratu ini nanti akan mendatangi calon sarang yang baru. Disitulah si ratu akan membuat koloni yang baru. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, ini kemarin sudah ada ya telur, larva, dan pupa. Yang ini adalah bagian larva yang belum diisi. Nanti ini diisi telur yang masih lubang-lubang ini. Kalau sudah tertutup, menetas menjadi larva. Di bawah ini adalah pupa. Jadi sudah berubah
bentuk dari larva yang bentuknya seperti ulat berubah menjadi bentuk yang sudah seperti lebah, tapi warnanya putih dan masih belum aktif, disebut pupa. Informasi atau pengetahuan terkait bagaimana cara lebah melakukan proses pemecahan koloni, kemudian mengenal mana larva, mana pupa, mana lebah muda, mana yang lebah dewasa, itu sangat penting dalam konteks kita menjadi seorang pembudidaya. Cara mendapatkan koloni ada beberapa alternatif. Yang pertama, membeli. Pastikan kalau membeli koloninya sehat, kemudian penjual koloninya juga terpercaya. Kemudian yang kedua, memasang perangkap koloni. Ini sudah dipraktikkan oleh Bapak Ibu alumni pelatihan yang pertama dan sudah ada hasil. Sebagian dari perangkap yang dipasang sudah ada isinya. Kemudian memindahkan koloni dari alam, ini juga sudah dilakukan dan sebagian besar juga sudah berhasil. Kemudian teknik perbanyakan koloni, tadi sudah ada peluang untuk dilakukan, dicoba ya, dari lebah brood cells yang kemudian naik ke topping, itu bisa menjadi salah satu peluang untuk dipecah atau diperbanyak. Kemudian ada salah satu teknik lagi yang sudah dicoba juga dengan metode cangkok ya, cangkok koloni, nanti ada skema gambarnya. Ini ketika membeli harus dipastikan ya dari penjualnya juga jujur, berpengalaman. Sebaiknya koloninya bukan dari yang berburu, tapi sebaiknya dari hasil breeding. Karena memang ancaman yang sekarang ada, sebagian besar koloni yang diperjualbelikan di Indonesia ini adalah koloni hasil perburuan. Ini ketika dibiarkan terus-menerus seperti ini juga nanti takutnya yang di alam habis. Nah, sebaiknya nanti yang kita dorong ke depan adalah para peternak atau pembudidaya lebah yang bergerak di bidang breeding atau produksi koloni untuk bisa dijual ke peternak yang lain. Nah, ini yang pengen saya rekomendasikan untuk teman-teman pembudidaya adalah pemasangan perangkap. Kalau di Brasil, di negara Brasil, itu saya dengar, dapat informasi bahwa satu-satunya cara kita bisa mendapatkan koloni di alam yang legal, ya, artinya diizinkan oleh otoritas di sana, itu adalah yang ini, hanya memasang perangkap. Jadi sudah tidak boleh lagi menebang pohon untuk dapat koloni, tidak boleh lagi memindahkan dari alam. Yang boleh satu-satunya hanya dengan membuat perangkap. Itu kalau di Brasil. Nah, kalau di Indonesia memang belum ada aturan seperti itu, tetapi sedikit demi sedikit kita sebenarnya berharap bahwa di Indonesia juga nantinya akan ada regulasi ya terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan koloni dari alam setelah tumbuhnya peternak-peternak yang memang fokus di produksi koloni. Jadi sebaiknya nanti ke depan koloni-koloni itu disuplai dari pembudidaya, bukan lagi diambil dari alam. Kalau dari alam, pemasangan perangkap ini masih bisa digunakan seterusnya, karena memang ini teknik yang sangat aman dan tidak akan merusak koloni yang ada di alam. Secara sederhana, sebenarnya prinsipnya kita mencari dulu lokasi di mana banyak lebah kelut, secara alam ya, sarangnya memang banyak. Kemudian untuk pemasangan perangkapnya, perangkap itu bisa dibuat dari kotak ataupun dari bahan bekas, misalnya bekas botol air minum yang besar ya, paling nggak yang 1,5 liter atau ada lagi yang lebih besar lagi, pakai galon yang agak kecil itu bisa juga, tapi harus ditutup. Kalau menggunakan botol yang transparan, bagian permukaan luarnya harus ditutup rapat, dilapis misalnya dengan plastik yang berlapis-lapis atau dengan kain atau apapun yang bisa membuat itu menjadi bagian dalamnya gelap. Kemudian diberikan ya. Mengingatkan tinggal 10 menit lagi. Oke, ya. Nah, kemudian bagian dalamnya diberikan propolis. Ini sebagai pemancing agar lebah mau mendatangi. Untuk mendapatkan propolis bagaimana? Di online sepertinya sudah ada yang jual, atau
barangkali nanti kawan-kawan dari alumni yang pelatihan pertama bisa membantu untuk pengadaan propolis ya, untuk yang kawan-kawan yang baru saja bergabung. Kemudian ditunggu, prinsipnya ya kita menunggu sampai ada koloni yang masuk. Dari pengalaman Pak Sobirin kemarin yang alumni pertama, itu paling cepat bahkan hanya hitungan hari sudah ada yang mendatangi dan masuk ke dalam perangkap. Nah, ini memang sifatnya probabilitas ya, untung-untungan istilahnya. Kemudian yang kedua, memindahkan dari sarang liar. Ini terutama untuk sarang-sarang yang kami rekomendasikan untuk sarang-sarang yang memang tidak layak. Misalnya di pohon yang tumbang atau di tempat-tempat yang tidak layak, ini bisa menggunakan teknik pemindahan. Dibuka, kemudian kita siapkan kotak budidayanya. Bagian-bagian sarang, yang pertama diamankan adalah ratunya harus ikut terbawa. Kemudian broodnya atau telur, larva, dan pupa harus terbawa semua, dibawa dipindahkan ke dalam kotak yang baru. Kemudian setelah dipindahkan, lebah-lebah muda yang belum bisa terbang juga diambil, dipindahkan ke dalam kotak. Setelah itu ditutup, bagian pintu corongnya kemudian diolesi dengan propolis dan ditaruh di lokasi di mana sarang lama itu berada, agar nanti si lebah juga mengikuti masuk ke dalam sarang yang baru. Ada di video di YouTube ya, bisa dicek untuk teknik ini. Saya tidak akan mengulas lebih dalam. Ini gambarannya untuk pemindahan. Ini yang jenis kecil ya, jenis tetragranula. Untuk propagasi atau pemindahan pemecahan koloni, ini nanti sebenarnya materi untuk yang tingkat lebih lanjut lagi. Gambarannya dari satu koloni dipecah menjadi dua, dari dua dipecah jadi 4 dan seterusnya. Artinya ini bisa menjadi peluang baru, kita bisa menghasilkan koloni untuk dijual. Selain jualan madu, kita bisa jualan koloni. Ini untuk teknik perbanyakan koloni. Saya kira ini belum akan saya bahas lebih dalam. Nah, ini yang akan saya rekomendasikan lagi, selain pemasangan perangkap dan pemindahan koloni yang berada di tempat-tempat yang kurang baik ya, termasuk yang pohon-pohon tumbang bisa diambil. Tapi ketika pohonnya masih hidup, saya merekomendasikan jangan ditebang pohonnya, tapi kita bisa memasang model cangkok atau dari koloni liar ini kita pasang sarang buatan yang nanti diharapkan akan mendapatkan koloni baru dari koloni induknya. Prinsipnya kira-kira seperti ini. Ini pintu sarang liar atau koloni liar, misalnya di pohon atau di manapun. Nah, kemarin yang di jembatan, yang sempat di-share di grup, barangkali salah satu cara yang bisa dipakai adalah seperti ini ya, dengan selang, kemudian dihubungkan dengan pintu yang sarang lama. Ini kotak yang kita siapkan ya, berarti ada 2 lubang. Lubang di belakang ini terhubung dengan pintu sarang liar, dan ini pintu di depan, lubang yang ada di depan ini untuk keluar masuk lebah keluar dari sarangnya. Jadi si lebah yang ada di sarang liar ini, ketika dia mau keluar masuk sarang harus lewat ini kotak yang kita sediakan ini. Prinsipnya seperti itu. Akan lebih baik lagi kalau di bagian kotak ini dilumuri juga dengan propolis. Propolis itu nanti caranya yang sudah kering ya, propolis sudah kering kita cacah menjadi kecil-kecil. Kemudian kita rendam dengan alkohol. Kita bisa mendapatkan alkohol misalnya di apotek, alkohol yang 70% itu. Kemudian kita rendam propolisnya di situ, di alkohol itu. Bisa dikocok beberapa kali ya. Sampai beberapa hari kemudian, nanti kalau alkoholnya sudah berubah warna menjadi coklat, nah itulah yang kita gunakan untuk melumuri bagian dalam dari kotak ini. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini sarang lama, sarang liar atau sarang induknya. Kita hubungkan dengan selang. Selangnya ini dibuat gelap ya, bisa dilapis dengan lakban misalnya. Nah, ini yang penting di bagian persambungan ini harus rapat. Bisa ditambal misalnya dengan tanah liat atau dengan semen putih atau dengan lem atau apa yang penting jangan yang beraroma kuat atau yang bahan kimianya terlalu menyengat gitu ya. Nah, di depan sini juga ada lubang, jadi nanti si lebahnya kalau mau keluar, ini harus melewati bagian ini kotaknya.
Kalau misalnya bagian sarang induknya itu tidak bagiannya rata, tidak perlu menggunakan selang juga bisa, langsung dihubungkan saja dua lubang ya, lubang di sarang yang lama dengan lubang di sarang yang baru. Nah, ini salah satu metode juga untuk perbanyakan koloni untuk yang sudah ada di kotak, ini bisa langsung dihubungkan dengan sini. Lokasi tadi sudah ya, kita sudah bahas cukup banyak. Nah, diharapkan kalau kita mau mendapatkan hasil yang optimal, diusahakan lebah itu sarangnya nanti menghadap ke arah matahari terbit. Jadi semakin pagi lebah beraktivitas itu semakin baik, sedekat mungkin dengan sumber makan, terlindung dari panas dan hujan. Kira-kira di mana kita bisa meletakkan stup-stup atau kotak budidaya. Kalau yang kelulut kecil kita bisa menempatkan dalam rak-rak seperti ini, berdekatan pun tidak masalah. Tetapi untuk yang ukuran besar, yang seperti Itama, Thoracica, Tetragona apicalis misalnya, yang jenis-jenis ukuran besar, itu harus dibuat jarak minimal 2 atau 3 meter. Ya, semakin jauh semakin baik, karena kondisi yang berdekatan itu bisa rawan adanya pertempuran atau perkelahian koloni gitu ya. Ini saya kira bisa dipelajari sendiri di modul, sudah cukup komplit. Nah, ini beberapa catatan ya, kalau melihat aktivitas koloninya melemah, coba dicek apakah sumber nektar di sekitar lokasi budidaya masih cukup atau kurang. Kalau ada kekurangan berarti permasalahannya dari situ. Beberapa jenis kelulut dalam kondisi darurat bisa diberi makan gula atau madu dari lebah lain ya, yang lebih murah, misalnya lebah madu Apis dorsata atau Apis mellifera itu sebagai makanan dalam kondisi darurat itu masih bisa. Kemudian kalau reproduksinya terhambat, misalnya sebenarnya sudah ada pot yang disediakan ya, kantong-kantong telurnya sudah disediakan pekerja, tetapi ratunya kurang produktif, bisa jadi sumber serbuk sarinya yang kurang. Nah, kita harus memperbanyak tanaman penghasil serbuk sari. Kemudian kalau getah atau resinnya kurang, itu biasanya tandanya tidak ada cadangan getah di dalam sarang. Karena dalam kondisi ideal biasanya dalam satu sarang itu akan ada cadangan getah yang cukup banyak untuk bahan material sarang mereka. Nah, ini salah satu kunci lagi yang harus saya tekankan juga terkait dengan pemindahan. Ketika misalnya kita mau memindahkan satu koloni atau satu kotak kita dari satu tempat ke tempat lain, itu prinsipnya harus dihilangkan dulu memori dari lebah. Karena lebah itu punya memori atau punya ingatan di mana rumah mereka, ya disitulah ingatan mereka. Itu harus kita hilangkan dulu sebelum kita memindahkan, terutama untuk jarak yang jauh. Kalau jarak dekat, ini bisa kita modelnya sedikit demi sedikit ya. Misalnya dari cuman jarak berapa meter saja. Nah, setiap hari bisa kita pindahkan, misalnya jarak 1 meter setiap hari, sehingga si lebah nanti akan terus beradaptasi dan lama-lama kita bisa memindahkan. Tapi kalau jaraknya jauh, ini sebelum kita pindahkan, kita tutup dulu pada malam hari setelah semua lebah pekerja itu masuk ke dalam sarang, kita tutup bagian pintunya, bisa menggunakan sesuatu yang cukup udara bisa keluar masuk, yang penting ya intinya bisa kapas atau kain kasa. Kalau yang lebah yang besar, yang misalnya Itama, sebaiknya pakai kawat ya, stripping kawat yang kecil itu ditutup dulu, baru nanti setelah 2 hari dan kita sudah pindahkan baru dibuka, karena prinsipnya ini menghilangkan memori si lebah atau ingatan si lebah terhadap rumah mereka. Kalau nanti kita buka di tempat yang baru setelah 2 hari, lebah ini akan berterbangan berputar-putar di depan pintu sarang. Itu proses istilahnya orientasi ya, dia mengingat-ingat rumah mereka yang baru, ya seperti itu. Ini pertempuran koloni. Kalau kita punya banyak koloni yang berdekatan, yang terlalu dekat, kadang ada satu koloni menginvasi koloni yang lain.
sehingga menyebabkan adanya perkelahian antar koloni. Nah, untuk tips agar tidak terlalu sering terjadi pertempuran koloni antar satu koloni dengan koloni yang lain, diberikan jarak tadi ya 2-3 meter terutama untuk yang jenis besar. Kemudian variasi ketinggian, misalnya satu sarang kita buat tiangnya agak tinggi, satu sarang yang lain tiangnya agak rendah. Ada variasi, kemudian ada variasi arah pintunya. Jadi meskipun menghadap ke timur, tetapi ada variasi sedikit ya, agak geser ke barat, agak geser ke utara atau ke selatan, tidak masalah. Yang penting secara umum arahnya ke timur. Kemudian juga selalu menyediakan kotak kosong. Ini ketika nanti ada koloni yang memecah, itu bisa mendapatkan sarang yang masih kosong. Nah, bagian dalamnya juga dilumuri dengan propolis tadi ya, yang sudah dilarutkan menggunakan alkohol. Kemudian predator maupun parasit yang biasa kita temukan di kelulut, resikonya kalau kita diserang itu bisa musnah koloninya atau produktivitasnya bisa terganggu. Ini salah satu contoh koloni yang diserang oleh parasit atau predator, musnah koloninya. Beberapa contoh misalnya kumbang ya. Kumbang ada beberapa jenis, terutama dari marga famili Hysteridae dan famili Nitiduridae yang sudah sering ditemukan di dalam sarang. Kemudian lalat buah, black shoulder flies, kutu. Nah, sifatnya parasit. Mereka bertelur di dalam sarang lebah kelulut dan memakan cadangan makanan, bahkan larva-larvanya juga dimakan. Ini contohnya yang kumbang ya, kumbang dari famili Hysteridae ini. Ya, bentuk larvanya seperti ini, menginvasi. Kemudian kalau yang mengganggu ya, sifatnya lebih mengganggu semut. Meskipun semut kalau menyerang juga kadang bisa fatal juga kalau sampai masuk ke dalam sarang dan jumlahnya banyak. Ini bisa menghabiskan koloni juga. Laba-laba, cicak, ini biasanya menunggu di sekitar sarang, menunggu laba-laba dewasa yang terbang. Ini contoh kumbang yang merusak Nitiduridae. Kalau yang semacam ini biasanya sifatnya parasit ya, jadi bertelur di dalam sarang kelulut dan menghancurkan bagian dalam secara total, dari telur-telur maupun cadangan makanannya bisa dihabiskan. Ini beberapa ya. Tipsnya, tidak usah membuka sarang jika tidak perlu, dipantau secara rutin, misalnya seminggu sekali kita cek apakah ada yang terserang predator atau enggak. Kemudian kebersihan lingkungan kita jaga, kalau ada yang terserang segera diisolasi, dijauhkan dari yang koloni yang masih sehat. Kalau untuk semut bisa diberikan kapur anti semut, atau bisa memanfaatkan oli bekas saja bisa. Kita berikan ke kain dan kainnya kita ikatkan ke tiang, misalnya tiang penyangga dari sarang kelulutnya. Dan untuk sarang laba-laba juga sebaiknya sesering mungkin dibersihkan, karena itu meskipun sedikit demi sedikit nanti lama-lama juga akan berdampak yang nggak baik untuk koloni lebah kita. Ya itu ya, saya kira untuk materi teknis budaya sudah saya sampaikan semuanya, dan bisa juga dipelajari, ditambah informasinya di modul yang sudah kita bagikan juga. Barangkali itu saya kembalikan ke Mas Abrar lagi. Apabila ada kesalahan kata-kata dan tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sidik. Mungkin sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan ya satu orang penanya, apa 2 penanya nih Pak Sidik? Karena kita akan segera. Terserah aja. Saya kalau waktu saya nggak masalah. Oke, kita tambah sekitar 5 menit lagi ya untuk menjawab beberapa pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari Agro Indomas. Jika dalam satu kawasan ada lebih dari 15 koloni dengan luas kawasan sekitar 100 meter persegi, berapa jarak yang aman dan berapa jenis yang bisa
satukan dalam lokasi itu. Oke. 15 koloni, luasan 100. Sebenarnya kalau jarak, ya menyesuaikan saja Pak, menyesuaikan dengan luasannya. Tapi kalau untuk yang jenis besar, usahakan jaraknya itu sekitar 2 atau 3 meter. Minimal ya, minimal sekali 2 meter. Syukur bisa 3 meter ke atas. Itu untuk yang kelulut yang jenis besar. Kalau yang kelulut jenis kecil, sebenarnya tidak masalah ketika didekatkan pun nggak masalah. Hanya nanti kita perlu trik ketika memanen madu. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kalau kita panennya asal buka semua juga bisa terjadi pertempuran koloni tadi. Nah, biasanya dengan model bergantian. Untuk panennya tidak bisa satu kali. Kemudian ini juga menjadi penting, jenis-jenis kelulut yang dipelihara sebenarnya akan lebih baik kalau satu lokasi satu jenis saja. Atau kalaupun akan lebih dari satu jenis, itu sebaiknya jenis-jenis yang tidak saling mengganggu. Ada beberapa kejadian, memang jenis-jenis yang kecil terutama yang tetragonula itu kadang menyerang jenis yang besar. Dan dari beberapa kali kejadian yang jenis-jenis besar justru malah kalah daripada yang jenis kecil. Nah, sebaiknya kalau misalnya, terutama untuk Itama, saya lebih merekomendasikan untuk Itama, jadikan satu saja Itama semua. Kalau mau memelihara yang jenis kecil, itu dipisahkan di tempat lain saja. Di lokasi lain yang jaraknya, kalau memungkinkan tidak saling berdekatan dengan jenis besar. Itu ya Pak, untuk jenis, saya lebih merekomendasikan satu lokasi, satu jenis. Kalaupun ada dua jenis, ya jenis-jenis yang tidak saling mengganggu. Misalnya sama-sama jenis yang besar, biasanya aman. Tapi kalau ada jenis yang kecil, nah biasanya malah yang kecil ini yang akan menyerang yang besar. Itu mungkin. Ada lagi, Mas Abrar? Halo? Abrar. Oh, hilang Abrar. Abrar. Tadi gangguan koneksi. Oke. Baik, untuk selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kita kasih di ruangnya di WhatsApp group saja ya Pak? Ya. Nah, beberapa teman dari WhatsApp group kemarin juga sudah sharing beberapa gambar. Mungkin dari Pak Sidik bisa memberikan komentar ya Pak, dari beberapa tugas yang ada yang sudah dikirimkan di sharing di WhatsApp group kemarin. Ya. Dan bagaimana dengan tugas-tugas selanjutnya mungkin atau baik. Mungkin nanti yang baru ya, untuk yang baru yang di WhatsApp group akan saya komen nanti setelah ini. Kemudian untuk yang ke depan, yang setelah materi yang kedua ini, kami harapkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi kedua ini bisa mencoba, misalnya dengan mencoba membuat stup atau kotak budidaya dengan ukuran yang sudah kita berikan tadi ya, bisa dipilih apakah nanti kelulut yang ada di sekitar lokasinya adalah yang kelompok kecil atau kelompok besar, berarti menyesuaikan dengan ukuran tadi. Kalau untuk yang kelulut lebih besar lagi, misalnya thoracea, ukurannya lebih besar lagi ya. Kalau yang tadi 15 cm, 15 cm, 15 cm, itu untuk yang Itama. Kalau yang thoracea bisa 20 atau 25 kali 25. Lebih bisa lagi. Kami harapkan bisa membuat itu. Syukur-syukur kalau bisa mengakses propolis, nanti mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya untuk membantu ketersediaan propolis, bisa mencoba memasang perangkap atau melakukan proses pencangkukan koloni. Nanti sambil kita evaluasi apakah ada perkembangan yang positif atau ketika ada permasalahan apa-apa bisa kita evaluasi bersama. Mungkin itu Mas Abel. Yang pertama mencoba membuat stup atau kotak budidaya. Yang kedua bisa mencoba untuk melakukan pemasangan perangkap koloni. Bisa menggunakan kotak atau bahan lain seperti yang tadi sudah dijelaskan. Atau yang ketiga juga bisa membuat
pencangkokan atau eduksi. Ketika sudah menemukan sarang koloni liar, kemudian disambung dengan atau dicangkok dengan kotak yang kita persiapkan. Itu mungkin. Ya, baik. Mas Sidik, nanti lengkapnya mungkin kita bisa sampaikan di WhatsApp grup. Siap. Tapi memang untuk ini Suaranya tidak terdengar, Bro. Nah, tidak semua teman-teman yang pelatihan di sini mudah menemukan yang ikut pelatihan ini. Memang tidak mudah semua untuk menemukan beberapa lokasi atau beberapa jenis lebah yang ada di sekitar lingkungannya. Terutama mereka yang tinggal di kota ya. Itu, Pak. Bisa dengar, Pak? Terputus-putus, Bro. Terputus-putus. Mungkin kamu banyak goyang atau pakai headset, tolong. Ya. Ya. Koneksinya nih, Pak. Ya, sekarang bagus. Ya. Jadi agak dekat jarak. Iya. Jadi tadi sudah seperti disampaikan Mas Sidik ya, untuk tugas selanjutnya kita akan sharing lagi di WhatsApp group. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi 7 hari lagi Senin depan dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Anto atau Pak Mayardi Mujianto. Materi yang minggu depan lebih ke arah pendampingan masyarakat dan terkait dengan potensi lebah madu sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Mas Anto ataupun Pak Sidik tentang materi untuk minggu depan, Pak? Pak Anto mungkin mau nambahkan? Saya cukup. Oke, terima kasih Mas Abror dan kawan-kawan semua. Seperti tadi sudah disampaikan sama Mas Abror bahwa memang minggu depan ya kita akan lebih fokus pada pertama sebenarnya terkait dengan konteks produk olahan ya. Jadi produk olahan nanti baik dari madu mungkin juga kita akan singgung ada produk-produk olahan lain seperti pollen dan mungkin propolis. Nanti kemarin di grup juga kayaknya sudah ada mulai di-share terkait dengan potensi propolis sebagai terapi pengobatan COVID juga ya. Ini mungkin juga akan jadi hal yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya untuk sebagai gambaran terkait dengan materi kita. Ya. Terima kasih Mas Anto. Pak Insa, masih ada foto bersama? Ya, sesi terakhir kita foto bersama. Mohon dibuka lagi sekali lagi. Pak Yanuar, Pak Rian, dan Pak Trianus. Oke. Baik, 1, 2, tangannya semua, jempol. Angkat ke semuanya. 1, 2, 3, semua tersenyum. Sip. Ya, sudah. Terima kasih Mas Abrar, terima kasih Mas Sidik, dan teman-teman peserta semuanya yang berbahagia. Terima kasih, silakan Abrar. Terima kasih semuanya. Ya. Baiklah, untuk materi hari ini kita akhiri sampai sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita tunggu informasi selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selesai berarti sesi ini.